Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya sehat, terlihat semangat, mantap. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Ibu ingin coba Muhammad Rizki pimpin doanya. Amin. Terima kasih Rizki. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Ibu juga ingin kalian mengecek dulu di sekeliling kalian. Coba dicek teman sebangkunya. Apakah hadir? Oh, iya, gimana Elmira? Oh, Aurel tidak hadir ya? Kenapa Aurel tidak hadir? Oh, Aurel ternyata sedang ada kegiatan. Semoga kegiatan Aurel dilancarkan ya. Amin. Nah, selanjutnya agar kita lebih semangat, coba anak-anak berdiri semuanya. Ya, sip, mantap. Nah, Ibu ingin mengajak kalian untuk melakukan ice breaking pohon jambu. Kalian tahu kan gerakan pohon jambu seperti apa? Oke, saat hitungan ketiga kita mulai bernyanyi, siap? Oke, 1, 2, 3. Aku pohon jambu tinggi dan rindang, ini batangku dan ini daunku. Jika tumbang ke kanan, krek, krek, krek. Jika tumbang ke kiri, krek, krek, krek. Jika tumbang ke depan, krek, krek, krek. Jika tumbang ke belakang, krek, krek, krek. Oke, sip, mantap. Tapi sepertinya kalian masih kurang semangat ya. Kita mulai lagi, satu kali lagi dengan nyanyian yang lebih cepat. Siap? Oke, 1, 2, 3. Aku pohon jambu tinggi dan rindang, ini batangku dan ini daunku. Jika tumbang ke kanan, krek, krek, krek. Jika tumbang ke kiri, krek, krek, krek. Jika tumbang ke depan, krek, krek, krek. Jika tumbang ke belakang, krek, krek, krek. Oke, sip, mantap semuanya. Sudah terlihat sangat semangat. Oke, kalian boleh duduk kembali ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tema 9, subtema 3, pembelajaran 3. Nah, nanti kita akan belajar mengenai energi alternatif dan juga proses wawancara. Kira-kira tujuannya apa ya? Nah, Ibu ingin tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kalian mengenali dan mengetahui berbagai energi alternatif yang ada di kehidupan sehari-hari. Selain itu juga, Ibu ingin kalian mengetahui dan menggali informasi dari proses wawancara. Nah, nanti dalam kegiatannya, Ibu ingin kalian memperhatikan sebuah gambar, kemudian menyimak video dan mendengarkan penjelasan dari Ibu, oke? Oke. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, kalian dalam kehidupan sehari-hari apakah pernah memasak atau pernah melihat ibu, ayah, atau orang-orang terdekat kalian memasak? Sip, pernah? Oke. Ya, saya pernah memasak. Iya, bagus, apa? Oke, saya pernah melihat memasak. Sip, bagus Elmira. Nah, kira-kira dalam proses memasak, apa yang digunakan saat memasak? Ya, beraga apa? Oh, panci, katel, kompor. Oke, kompor ya, Brian. Oke, kira-kira kalau misalkan menggunakan kompor, bahan bakar apa coba yang digunakan? Ya, betul ya, kita di rumah menggunakan gas. Kira-kira kalau mengulas materi sebelumnya, gas itu termasuk ke dalam energi yang dapat diperbaharui atau energi yang tidak dapat diperbaharui? Ya, kenapa coba Sheryl? Kenapa gas itu termasuk ke dalam energi yang tidak dapat diperbaharui? Iya, betul ya. Jawabannya itu adalah karena gas merupakan bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui kembali atau kita buat kembali, sehingga nanti si bahan bakarnya itu akan habis. Gas itu lama-kelamaan akan punah ya. Nah, oleh karena itu, kita harus mampu menghematnya. Kita harus mampu menggunakan energi-energi yang lain. Nah, berbicara mengenai gas, Ibu punya satu gambar yang akan ditampilkan kepada kalian. Coba disimak baik-baik ya. Nah, di sini ada gambar yang bisa kalian lihat. Coba berdasarkan gambar ini, apa sih yang bisa kalian simpulkan? Atau
Apa yang bisa kalian lihat dari gambar ini? Ya, sapi, kotoran sapi, tabung, selang. Iya, betul ya. Kira-kira dari gambar ini proses apa sih yang sedang dilakukan? Iya, betul ya Nona. Ini adalah proses pembuatan biogas. Iya, hebat untuk Nona. Nah, di sini pembuatan biogas itu adalah pembuatan bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan atau hewan, yaitu bahan bakar bio itu terbuat dari makhluk hidup. Nah, di sini kita agar lebih paham kenapa sih di sini ada sapi, ada kotoran sapi, terus ada selang ya banyak. Tapi di akhirnya itu di gambarnya itu terlihat ada gas yang menyala apinya. Nah, biar kita lebih paham, kita simak dulu video berikut ini. Gak cuma daging dan susunya loh, limbah dari kandang sapi juga bisa menjadi rejeki buat kita-kita. Kayak teman-teman Unyil di kampung wisata Tempe Sanan Kota Malang. Berkolaborasi dengan limbah cair dan padat yang dihasilkan dari produksi tempe, kotoran sapi bisa diolah jadi biogas yang menghasilkan api biru untuk memasak dan menerangi kampung Sanan. Keren! Teman-teman, agar kotoran sapi lebih mudah diolah jadi biogas, di kampung Sanan, limbah produksi tempe berupa kulit ari dan sisa air perebusan kedelai dijadikan pakan sapi. Pemberian pakan ini akan membuat kotoran sapi berbentuk lebih encer, sehingga lebih mudah untuk diolah menjadi biogas. Di sini kotoran sapi akan langsung diolah di dalam tempat penampungan bernama digester. Dalam digester, kotoran sapi bakal ditampung di bagian bawah. Seiring waktu, timbul reaksi fermentasi atau aktivitas anaerobik di dalam digester. Dalam waktu 3 hari, gas perlahan muncul dan kemudian ditampung pada bagian atas digester yang berbentuk kubah. Kandungan utamanya berupa gas metana dan karbon dioksida. Gas inilah yang bisa dialirkan dan langsung menjadi sumber bahan bakar. Teman-teman lihat kan kalau api yang dihasilkan berwarna biru? Ini artinya gas yang dihasilkan sangat murni dan pembakaran terjadi dengan sempurna. Udah gitu, bau dari kotoran sapi sudah tidak tercium kok. Kalau untuk memasak, api biru memang menjadi idola karena panas apinya lebih stabil dan efisien. Jadi bikin masakan jadi lebih cepat matang. Buat menyalakan lampu petromak juga bisa kok. Jaga-jaga jadi lampu cadangan kalau listriknya mati. Kedepannya, biogas bakal dimanfaatkan untuk bahan bakar yang berkaitan dengan produksi tempe. Mulai dari pemasakan sampai penggorengan keripik tempe loh. Wah, keren ya. Siapa sangka kalau ternyata rezeki berupa energi terbarukan ini berasal dari kandang sapi. Mantap! Oke, videonya sudah selesai ya kita tonton. Nah, kira-kira berdasarkan video tadi yang telah kita tonton atau kita simak, kira-kira apa yang kalian bisa ketahui, apa yang ingin kalian sampaikan, atau apa yang ingin kalian tanyakan barangkali dari video tersebut ada yang kurang kalian pahami? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, Ibu ingin mengulas mengenai video tersebut. Tadi di video dijelaskan mengenai pembuatan biogas atau pembuatan bahan bakar dari bahan kotoran sapi. Iya, betul ya. Nah, tadi si sapinya itu pertama, sebelumnya tadi itu terjadi di daerah mana coba? Iya, betul ya, Brian. Dari daerah Malang. Iya, bagus. Nah, berarti Brian tadi nyimak ya. Nah, kemudian tadi di video kotoran sapi itu berbentuknya encer. Nah, sapi itu dikasih pakannya apa ya? Iya, coba Syahla. Ya, tadi dikasih kacang kedelai. Ya, sari kacang kedelai ya, betul. Terus apa sih tujuannya dikasih sari kacang kedelai? Ya, tujuannya itu agar si kotoran sapi itu tidak terlalu padat, tapi berbentuk seperti cairan atau tidak terlalu padat ya, agar mudah diolah dan masuk kepada tabung besar. Nah, kira-kira tadi tabung besarnya itu namanya apa coba? Masa? Oh, lupa ya?
Berarti kalian kurang menyimak. Tabung besar itu yang tadi tempat menampung kotoran sapi, namanya itu adalah digester. Ingat-ingat namanya digester, oke? Nah, tadi si kotoran itu, kotoran sapi ditampung ke dalam tabung besar di bawah tanah yang namanya itu adalah digester. Nah, si tabung tersebut akan mengeluarkan gas dan akan memisahkan kotoran sapi dengan gas. Nah, nanti itu terbentuk proses, ya betul, proses fermentasi atau penguapan ya. Nanti si gasnya itu naik tadi di video. Nah, terus mengalir menjadi api atau kita bisa gunakan itu selama berapa hari? Iya betul, selama 3 hari ya. Jadi si tadi yang hasil kotoran sapi yang telah masuk ke digester nanti menguap. Nah, si hasil penguapan atau fermentasi itu akan bisa kita gunakan setelah 3 hari. Nah, kira-kira tadi di video disebutin nggak kalau misalkan si hasil gasnya itu menghasilkan bau? Iya, tidak ya. Ternyata dari hasil digester tadi yang telah ditampung terus menghasilkan uap, ternyata si kotoran sapi itu sudah tidak tercium lagi, melainkan hanya mengeluarkan bahan bakar berupa gas. Nah, terus tadi disebutin juga ya di video kalau misalkan si apinya itu berwarna apa? Ya, Dwi? Iya, berwarna biru. Nah, tadi di video itu disebutkan bahwa si api yang dihasilkannya itu berwarna biru. Nah, itu menunjukkan bahwa bahan bakarnya itu benar-benar murni. Karena jika api yang dikeluarkan itu berwarna biru, maka si sumber alamnya itu merupakan sumber daya yang murni. Dan dengan api yang berwarna biru itu akan mempercepat pemasakan. Iya betul, atau proses kita memasak akan semakin cepat dan juga stabil. Jadi kita kalau misalkan memasak dengan menggunakan api yang berwarna biru, maka proses pemasakannya itu atau memasaknya itu lebih efektif karena lebih cepat matang. Nah, terus satu lagi, dalam video juga disebutkan kalau misalkan si biogas itu tidak hanya untuk memasak, ada satu lagi kegunaannya di Malang. Itu untuk apa? Iya, Lanang, coba sebutin. Ya, kegunaannya itu adalah untuk menyalakan patromak ya. Kalau biasanya kita kalau mati lampu, mati listrik kita menggunakan lilin. Nah, kalau di sana si penggunaan alternatif lainnya itu menggunakan patromak atau penggunaan kayak semacam lilin tapi menggunakan gas dari tadi hasil biogas. Nah, mengenai energi alternatif, kira-kira nih ya, kan tadi kalau misalkan kita memasak menggunakan gas yang tabung LPG gitu ya, nah itu gas dari bumi, hasil fosil yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan biogas ini, maka si sumber energinya itu jadi dapat diperbaharui karena itu merupakan hasil manusia, buatan manusia, dan bisa kita olah sendiri sehingga itu mampu kita perbaharui. Tapi walaupun itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, itu termasuk ke dalam sumber energi alternatif atau sumber energi untuk menggantikan energi yang sebelumnya, sehingga energi yang sebelumnya tidak akan cepat habis karena ada energi alternatif lain yang tadi, yang biogas tadi. Nah, kira-kira kalau misalkan di sekitar kita, kalau kita lihat, kira-kira apa saja energi alternatif selain tadi biogas? Ada yang tahu? Oke, jika tidak ada yang tahu, Ibu sebutkan beberapa macam energi alternatif yang terdapat di bumi ini. Yang pertama itu ada matahari, ada air, ada angin, dan juga ada energi panas bumi. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu ya mengenai energi tersebut. Kenapa sih energi matahari, energi air, energi angin, dan energi panas bumi itu termasuk ke dalam energi alternatif? Kita akan bahas satu-satu. Satu hal lagi, kenapa sih tadi matahari, air, angin, dan juga energi panas bumi tidak termasuk ke dalam energi yang tidak dapat diperbaharui atau termasuk ke dalam energi alternatif? Nah, di sini energi alternatif itu merupakan energi yang tidak termasuk sumber energi tradisional. Anak-anak masih ingat sumber energi tradisional apa? Ya, sumber energi tradisional itu salah satunya adalah fosil, batu bara, minyak bumi, dan juga ya gas bumi ya, yang tadi yang gas. Nah, itu adalah
sumber energi tradisional, di mana sumber energi itu tidak dapat dibuat oleh manusia. Sedangkan kalau energi alternatif itu bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh manusia secara langsung gitu. Misalkan matahari, air bisa langsung ya kita gunakan. Nah, di sini ada beberapa gambar yang akan Ibu tampilkan. Nah, di sini ada 4 gambar. Di sini yang pertama ada gambar matahari. Nah, kira-kira kenapa sih matahari disebut energi alternatif? Nah, karena energi matahari itu merupakan energi paling utama di bumi. Kenapa demikian? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menggunakan energi matahari. Misalkan menjemur pakaian, membuat ruangan menjadi hangat, memanaskan air tanpa harus menggunakan gas, kita bisa menjemurnya sehingga air itu akan panas. Dan masih banyak lagi hal yang bisa kita lakukan dengan menggunakan energi matahari. Kemudian yang kedua, di sini ada gambar air. Nah, gambar ini pernah Ibu sajikan dalam pembelajaran sebelumnya. Ada yang masih ingat itu proses apa ya? Oke, Latifa sepertinya masih ingat nih. Ini proses apa? Ya, ini itu adalah proses pembangkit listrik tenaga air. Iya, betul ya. Nah, salah satu energi alternatif itu adalah air. Nah, di sini air dapat menggantikan proses pembentukan listrik dengan menggunakan turbin yang pernah kita bahas sebelumnya dengan memutar generator ya. Ingat, ada generator yang membantu pergerakan air menjadi energi listrik. Nah, kemudian selain air ada juga angin. Di sini ada gambar kincir angin. Nah, di sini gunanya kincir angin juga sama seperti turbin atau pembangkit listrik tenaga air. Di sini juga ada pembangkit listrik tenaga angin yang memanfaatkan kincir angin. Sama ya, di sini pembentukan listrik gitu. Nah, apa sih perbedaan pembangkit listrik tenaga air dengan pembangkit listrik tenaga angin? Nah, kalau misalkan di pembangkit listrik tenaga air kita sudah tahu ya sebelumnya, yaitu ada generator. Sedangkan kalau di kincir angin namanya itu aerogenerator, karena aerogenerator itu menggerakkan angin menjadi listrik. Sedangkan kalau generator itu pergerakan air menjadi listrik. Nah, kemudian yang keempat ada energi panas bumi. Kira-kira kalau energi panas bumi itu apa ya? Nah, energi panas bumi itu bisa kita kenal juga dengan nama energi geotermal, di mana energi geotermal ini berasal dari lapisan-lapisan bumi yang belum kita ketahui atau lapisan-lapisan bumi, batuan-batuan bumi yang panas sehingga menghasilkan energi panas bumi. Nah, biasanya itu energi geotermal ini bisa didapatkan di daerah-daerah tektonik atau pegunungan. Kan kalau misalkan gunung berapi itu ya menghasilkan panas. Nah, si lapisan-lapisannya itu bisa menghasilkan energi panas bumi. Nah, kalau misalkan di buku ada disebutkan sudah ada 24 negara yang menggunakan energi panas bumi untuk energi alternatif. Nah, kira-kira dari penjelasan yang telah Ibu sebutkan, anak-anak apakah ada yang mau ditanyakan dahulu? Barangkali ada yang belum paham atau ada yang mau menyampaikan dulu sesuatu, boleh? Ya, baik. Jika tidak ada, kita lanjutkan lagi, oke? Oke, masih semangat? Oke, semangat ya. Nah, selanjutnya Ibu ingin menanyakan kepada kalian. Kalian apakah masih ingat wawancara itu apa? Iya, Yaski, coba sebutin. Ya, proses wawancara itu adalah percakapan antara pembicara dan juga narasumber untuk menghasilkan informasi. Betul, mantap. Nah, sekarang Ibu ingin memberikan satu tugas untuk kalian di kelas dulu ya. Kalian buat 5 pertanyaan seputar energi alternatif atau pemanfaatan energi alternatif yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kayak tadi, biogas itu adalah energi alternatif. Nah, terus kalian boleh juga bertanya mengenai energi alternatif matahari, air, angin, dan energi panas bumi. Kalian boleh membuat 5 pertanyaan dahulu. Ibu beri waktu 10 menit.
Oke, sudah semuanya? Oke, sudah semuanya, mantap. Nah, di sini Ibu ingin mengecek dulu beberapa pertanyaan apakah boleh diajukan atau tidak nanti dalam proses wawancara. Coba sekarang Ibu mau Kare menyebutkan satu pertanyaan yang Kare buat. Ya, dengerin anak-anak, pertanyaannya itu adalah apakah panel surya itu termasuk ke dalam energi alternatif matahari? Boleh digunakan? Oke, sip, Kare, boleh ya, boleh digunakan. Nanti kalian boleh menggunakan yang Kare buat atau yang kalian buat juga boleh digunakan. Tugasnya itu nanti pas pulang kalian ketemu dengan ibu, ayah, atau saudara, kalian boleh menanyakan pertanyaan tersebut kepada mereka. Pilih salah satu, oke? Boleh ibu, boleh ayah, boleh kakak, nenek, kakek, boleh satu aja. Jadi kalian pilih satu narasumber atau satu orang yang ingin diwawancarai. Kemudian kalian ajukan pertanyaan tersebut. Setelah diajukan, kalian simpulkan hasil wawancara tersebut dalam bentuk paragraf. Jangan lupa juga untuk mendokumentasikannya. Nah, nanti hasil wawancara tersebut dalam bentuk paragraf kalian fotokan atau boleh kalian ketik, kalian kirimkan ke ibu paling lambat jam 5 sore. Kemudian kalian juga fotokan kalian saat mewawancarai narasumber. Jadi kalian kirim 2 foto atau 1 foto 1 dokumen ketikan, boleh ya. Oke. Nah, sampai sekarang ada yang mau ditanyakan lagi terkait tugas atau terkait tadi materi? Oke, jika tidak ada, Ibu akan memberikan soal evaluasi kepada kalian mengenai pembelajaran kali ini. Oke, boleh ya. Oke, Ibu berikan waktu kepada kalian 15 menit untuk mengerjakan soalnya. Nah, di sini juga Ibu sajikan gambar soal evaluasi, barangkali di kalian kurang terlihat. Di sini Ibu membuat sebuah teka-teki silang. Seperti biasa, Ibu suka mengajak kalian bermain. Nah, kalau sekarang teka-teki silang ini Ibu jadikan sebagai soal evaluasi bagi kalian. Jadi kalian isi masing-masing ya, jangan mencontek, jangan curang. Tutup bukunya, dikerjakan masing-masing mengenai TTS ini, dan semuanya ada dalam pembahasan kita tadi. Oke, sudah semuanya? Sudah. Oke, jika sudah tolong Adwi tolong dikumpulkan semuanya bukunya yang barusan diisi, simpan di meja itu. Oke. Sip. Terima kasih Adwi. Nah, karena pembelajarannya telah selesai, Ibu ingin sekarang kita mengulas dulu kira-kira kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa ya? Coba dari Mahmud mungkin mau menyampaikan hari ini kita udah belajar apa aja sih? Oke, hari ini kita sudah belajar mengenai energi alternatif, yaitu ada biogas, kemudian ada air, matahari, angin, dan juga energi panas bumi. Kemudian juga kita akan belajar mengenai proses wawancara kembali bersama keluarga kalian masing-masing nanti di rumah. Dan pembelajaran kita sudah selesai. Ibu mau coba Napis. Sekarang Napis ya, tadi Rizky, sekarang Napis. Napis coba pimpin doa sebelum pulang untuk anak-anak. Oke, terima kasih Napis. Nah, Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk yang hari ini telah aktif, telah semangat belajar. Ibu tahu kalian semua semangat, kalian semua aktif belajar hari ini. Kalian penuh semangat, pokoknya kalian hebat, semuanya hebat. Namun Ibu berharap kalian nanti lebih ditingkatkan lagi semangatnya. Jangan malu-malu ya kalau misalkan mau tanya, kalau misalkan kalian mau jawab, coba aja ajukan dulu tangannya. Jangan malu-malu karena di sini kita semua belajar.
Jadi nanti Ibu berharap kalian lebih aktif lagi, lebih semangat lagi. Dan jangan lupa sekarang jaga kesehatan. Jangan lupa kalau misalkan belajar atau berangkat sekolah, kalian jangan lupa sarapan dulu biar selalu sehat dan semangat. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.